coba cadangan. Jelas masih banyak penonton yang menabuhkan adegan ciuman muncul di layar lebar. Apakah Wulan siap menerima protes dari masyarakat atas adegan itu? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Itu kan sebuah pekerjaan. Ya siap karena dalam arti melakukan itunya kan ada sebab akibatnya. Lepas dari adegan ciuman tadi, apakah Wulan merasa mendapatkan peran paling menantang di film ini? Kayak misalnya kemarin-kemarin gitu, setiap peluncuran film ada adegan itu ditanya. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghost-Spot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan bersama-sama kita akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan bongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghost-Spot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat yang akan menghangatkan hari Anda. Nicholas Saputra dan Wulan Guritno beradu akting di film terbaru Gi. Ada adegan adu bibir di film bercerita tentang cinta dan perjuangan seorang demonstran ini. Karir politik Aji Masaid merayap perlahan-lahan. Aji kini sudah duduk sebagai wakil sekretaris jenderal. Marissa Haque membuat film investigasi tentang perlakuan buruk terhadap jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Vokalis Gigi Arman Maulana ikut audisi pencarian vokalis sebuah band asal Eropa. Apakah Arman siap cabut dari band Gigi? Nova Elisa ternyata sejak lama bersahabat dengan Titi Kamal dan Nafa Urbah. Artika Sari Devi membawa banyak oleh-oleh dari Bangkok, Thailand. Inilah Ghost-Spot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, mahasiswa dari masa ke masa selalu menghasilkan demonstran militan. Mereka yang berani mati demi memperjuangkan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Nicholas Saputra, aktor yang juga mahasiswa, saat ini wajahnya kerap terpampang di depan sampul sebuah buku dengan judul Catatan Harian Seorang Demonstran. Kira-kira apa kaitannya Nicholas Saputra dengan aksi demonstrasi mahasiswa, pemirsa? Apakah aktor ganteng ini kini lebih getol berdemonstrasi ketimbang main film? Pemirsa, temukanlah jawabannya hanya untuk Anda, hanya di Ghost-Spot. Aktor yang juga mahasiswa Universitas Indonesia, Nicholas Saputra, memimpin demonstrasi mahasiswa besar-besaran. Sejak kapan Nicholas Saputra banting setir menjadi seorang demonstran? Sejak Niko berperan sebagai Suhok Gi dalam film terbarunya berjudul Gi. Suhok Gi adalah seorang aktivis mahasiswa angkatan 66 yang meninggal dalam usia muda karena menghirup gas beracun di puncak Gunung Semeru. Suhok Gi meninggalkan catatan harian yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Catatan Harian Seorang Demonstran. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya film Gi. Terpilihnya Niko sebagai pemeran Suhok Gi sempat menimbulkan tanda tanya karena Nicholas tak mempunyai kemiripan dengan tokoh yang diperankannya. Sempat terbebani karena begitu waktu pertama kali saya yang terpilih begitu banyak komentar dari orang-orang, ada yang bilang nggak mungkin, ada yang nggak setuju apa segala macam, tapi mereka belum lihat hasilnya, belum lihat kita bekerja, jadi saya ignore itu, saya nggak pedulikan. Secara fisik saya sama sekali nggak mirip ya. Sogi adalah seorang keturunan Cina, badannya juga kecil gitu. Saya rambutnya keriting, dia lurus gitu. Kayak sebenarnya banyak yang berbeda sih. Kemiripan itu bukan yang dicari di film ini sebenarnya. Dari semua pemain ya, lebih kepada interpretasi dan bagaimana kita memahami emosi yang dirasakan Gi gitu. Jadi bukan kemiripan yang dikejar. Sebelum filmnya beredar pada bulan Juli, buku catatan seorang demonstran diterbitkan kembali dengan format baru. Uniknya bukan wajah Suhok Gi yang terpampang di sampul buku, tetapi wajah Nicholas Saputra. Itu kan entah ya itu bagaimana polisinya, bagaimana itu ya, tapi secara pribadi saya tidak berkeberatan karena ini salah satu promosi film ini juga dan membantu mensosialisasikan film catatan seorang demonstran agar orang lebih aware mungkin. Jadi saya sama sekali tidak bermasalah tentang itu. Lawan main Nicholas di film Gi adalah Wulan Guritno yang berperan menjadi kekasih Suhok Gi. Sebagai mahasiswa, Suhok Gi tak hanya berkutat dengan buku, tetapi juga pesta dan asmara. Sedikit bocoran, ada adegan ciuman antara Niko dan Wulan di film ini. Sekedar catatan, Nicholas Saputra nyaris selalu berciuman dengan lawan mainnya dalam setiap film-film yang dibintanginya. Itu menjadi bagian juga dalam kehidupan Sohoki misalnya pada saat itu ya, apalagi tahun 60-an 70-an sangat populer gitu, dan itu menjadi budaya mahasiswa pada saat itu, dan
di catatan seorang demonstran sendiri dia tidak bermasalah dengan itu gitu. Asal tidak lari dari kemanusiaan. Ya adegannya biasa, normal kan? Iyalah, sama seperti scene-scene yang lain, pasti semuanya pasti ada take ulang lah. Kalaupun perfect pasti ada, ayo coba cadangan. Jelas masih banyak penonton yang menabuhkan adegan ciuman muncul di layar lebar. Apakah Wulan siap menerima protes dari masyarakat atas adegan itu? Nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Itu kan sebuah pekerjaan. Ya siap, karena dalam arti melakukan itunya kan ada sebab akibatnya. Lepas dari adegan ciuman tadi, apakah Wulan merasa mendapatkan peran paling menantang di film ini? Kayak misalnya kemarin-kemarin gitu, setiap peluncuran film ada adegan itu ditanya, bener apa kata mereka gitu, filmnya bukan tentang ciuman kok gitu, ada sebab dan akibat kenapa itu terjadi gitu, dan itu sangat alami dan itu sangat, ya itu dramanya di situ gitu. Film Gi juga menjadi debut penyanyi Sita di dunia akting. Sita pasti punya problem besar untuk berakting. Saya tidak terbiasa kan untuk ada di depan kamera dan berakting gitu di situ. Jadi kesulitannya itu, pengalamannya sangat menyenangkan dan menegangkan karena ini pertama kali berhadapan dengan kamera yang tidak boleh ngeliat ke kamera. Ini sangat menyenangkan. Setiap masa selalu melahirkan orang-orang besar. Siapakah orang besar yang akan terlahir dari masa kita sekarang? Bisa jadi salah satunya adalah anak Anda. Pemirsa, kemarin Ibu Putu Gede Arissuta menggelar konferensi pers untuk pertama kalinya. Tampaknya pria asal Bali ini sudah tidak lagi malu-malu untuk go public. Dan pasti banyak sekali cerita baru yang menarik yang keluar dari mulut laki yang akrab dengan A.A. Gatot, guru spiritual Reza. Namun pemirsa, masih banyak sekali isu yang masih tercecer karena belum terjawab oleh Ibu Putu Gede Arissuta. Antara lain mengenai isu sebuah mobil mewah milik Reza yang dibelikan oleh Ibu Putu Gede Arissuta. Benarkah gosip ini? Pemirsa, inilah Gospot. Setelah selama setahun puasa bicara, Ibu Putu Gede Arissuta kini tak pelit lagi untuk berbicara kepada pers. Sekarang Anda tentu sudah tahu banyak tentang Arissuta, padahal sebelumnya Anda hanya tahu sebatas dia mantan kepala BPPN saja. Kemarin, dia yang pernah menyandang banyak jabatan ini kembali bicara kepada wartawan. Tak urung para wartawan terus mencecarnya dengan berbagai pertanyaan seputar persahabatannya dengan Reza. Maklum, persahabatan terlampau sering berubah wajah menjadi percintaan. Saya tidak ingin berandai-andai. Kita bersahabat, kita maintain persahabatan kita sebagai umat manusia. Kita saling menolong sesama, kita saling mendengar, gitu kan? Ini sama aja. Jadi Anda saksikanlah. Anda akan bawa kemana saya tergantung Anda juga loh. Kalau Anda memberitakan nanti yang nggak betul gitu ya, berarti Anda juga ikut membawa saya ke hal yang tidak betul. Dekat sebatas sebagai sahabat. Begitulah pengakuan Ibu Putu Gede Arissuta soal kedekatannya dengan Reza. Dekat dan pendekatan. Dua kata yang punya makna berbeda namun saling bersambungan. Dua orang menjadi dekat karena terlebih dahulu ada pendekatan dari salah satu atau kedua belah pihak. Siapakah di antara Reza dan Ibu Putu Gede Arissuta yang punya inisiatif melakukan pendekatan? Janganlah berbicara selalu kedekatan. Kedekatan Reza menyebabkan kedekatan ini kok simpel banget. Ya nggak? AA sudah mengatakan lama ingin bersahabat juga, melihat gitu kan. Saya juga kebetulan Reza ada di sana, Reza yang memperkenalkan saya dengan AA. Itu saya sekarang ada atau tidak Reza di sana tetap bersahabat. Kalau cuma sahabat, kenapa sampai muncul isu Reza pernah dihadiahi sebuah mobil mewah oleh Ibu Putu Gede Arissuta? Pasti amat jarang seorang sahabat yang menghadiahi sahabatnya sebuah mobil mewah. Reza naik apa sih? Hah? Mobil mewahnya Reza apa sih? Saya apa sih? Nah, gitu kan? Nah jadi itu aja saya jawab. Anda tuh sudah tahu jawabannya, tapi Anda jangan langsung akhirnya menyebarkan sesuatu yang nggak benar. Isu lainnya, dan inilah isu yang dianggap paling panas. Reza dan Ibu Putu Gede Arissuta konon sudah berstatus suami istri. Isu ini sempat mencuat di akhir bulan Januari lalu. Belum lagi soal kabar pernikahannya dengan perempuan bernama Oti. Awak Gospot sempat mengintai salah satu rumah Ibu Putu Gede Arissuta di Bali. Saat itu terlihat kesibukan yang sangat kentara di rumah ini. Terkesan ada perhelatan besar yang akan berlangsung di sini. Ya sudah hari ini sudah dua isu mengenai itu. Satu mengatakan menikah dengan Reza karena AA Gatot. Satu mengatakan tidak menikah direkayasa. Jadi daripada simpang siur ini nanti session khusus pernikahan. Ya, agenda baru itu
Nah, ya kan kalau semua dibuka sekarang nanti kan nilai turun dong. Sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mau mengulurkan tangannya di saat kita jatuh. Kalau hanya memuncul saat kita jaya, itu namanya sahabat numpang lewat.